Bismillah, belum lama ini saya unbox Xiaomi 15T Pro dan upload hasil foto-fotonya ke Instagram dan Threads. Ada yang komen, mending 17T sekalian. Ini ada 17T nih. Kita kan unbox hari ini. Ya, baru kemarin 15T, kok sekarang udah 17T karena memang angka 16 di skip ya. Xiaomi 15 juga langsung loncat ke 17 dan 17 Ultra. Yang ini ikutan nih, nggak ada 16-nya, langsung ke 17T. Tetap dengan Leica. Kalau harga nanti cek aja pas launching dan dapat bonus apa di first launch-nya. Boleh cek link di deskripsi atau produk yang saya munculkan di YouTube Shopping ya di video ini. Nah, kalau saya lihat di belakang ada satu hal yang membahagiakan saya, di mana ukuran layarnya 6,59 inci. Betul, sama dengan Poco X8 Pro kemarin. Dengan baterai yang besar juga, sekarang 6500 mAh silicon carbon battery. Dan ini nih lensa telefotonya periskop 5 kali zoom ya, tetap dari Leica. Dan prosesornya sama dengan Poco X8 Pro MediaTek Dimensity 8500 Ultra dengan fast charging 67 watt. Sudah ada Xiaomi Hyper AI, mungkin ini juga sudah pakai HyperOS 3 kali ya. Nanti kita cek apakah HyperOS 2 atau 3. Dan yang akan saya unbox warna varian Opal White ya. Storage-nya 512 GB, RAM-nya 12 GB. Kalau nggak salah ada pilihan storage 256 GB juga. Nanti cek aja yang resmi di Indonesia, varian mana saja. Kalau mau yang layarnya lebih besar, seperti biasa ambil yang varian Pro. Termasuk kalau mau yang wireless charging sepertinya ya, hanya ada di varian Pro-nya. Oke, sekarang kita langsung lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Kalau saya sih seneng banget dengan ukuran layar yang lebih compact. 6,59 inci itu kayaknya sweet spot di antara 6,3 sama 6,7 ya. Mungkin 6,3 bakal lebih compact lagi. Tapi tidak semua orang nyari smartphone compact kan zaman now. Karena buat kebutuhan konten, nonton, dan lain-lain. Nah makanya 6,59 itu jadi jalan tengah menurut saya. Apalagi kalau ditambah dengan bezel yang tipis, biasanya dimensinya makin compact lagi ya. Kemudian dapat greeting seperti ini. Nanti kita cek bezel layarnya tentu. Kemudian ada partisi bertulisan Design by Xiaomi. Kemudian ada SIM ejectornya seperti itu. Dan dapat, ya, ini adalah softcase sejuta smartphone-nya Xiaomi. Semuanya pakai softcase berwarna solid gray, dark gray kayak gini. Dan saya suka tidak glossy dan tidak transparan juga. Tapi mungkin menutupi warna aslinya ya. Kalau sesuai dengan warna aslinya bakal lebih baik lagi. Kemudian ini adalah panduan mulai cepat dan kartu garansi dari Xiaomi 15. 17 dong, 17T ya sekarang ya namanya, jangan lupa. Oke, ini kartu garansi daftar service centernya Bandung di BEC seperti biasa. Ini dia smartphone-nya. Kalau mau tarik dari mana? Dari sini. Bisa ya dari sini ya, tarik ke atas smartphone-nya. Kita simpan dulu. Kejutan di akhir aja warna opal white-nya. Lalu dapat seperti biasa kabel data sekaligus kabel charging Type A to Type C ya dengan aksen warna orange di plug-nya. Terakhir ada charger 67 watt-nya ya. Sudah lengkap semua, proteksi juga ada. Oh, nanti kita cek di layarnya sudah terpasang anti gores kah? Biasanya sudah. Ini dia warna opal white-nya, opal white. Oke. Teman-teman udah bisa simak perbedaannya dibandingkan Xiaomi 15T. Si frame kameranya sudah nggak pakai chamfer edge yang tebal ya. Sekarang chamfer edge-nya tipis banget. Bagian yang miring yang kayak di papasnya itu di pinggir-pinggir frame-nya ya. Sudah lebih, lebih kotak lah, lebih lurus. Dan sudah terpasang anti gores bawaan ya, mika plastik. Kita segera nyalakan biar bisa lihat bezelnya seperti apa. Sementara sisi kiri kosong, tidak ada apa-apa. Frame-nya ini metal. Atau plastik yang disepuh seperti metal. Karena seingat saya kan Xiaomi 15T udah metal. Ada kemungkinan besar plastik sih. Atau polikarbonat ya. Di sisi atas tidak ada apa-apa juga. Jadi mikrofon keduanya ada di mana dong? Sepertinya di sini ya. Teman-teman bisa lihat sedikit celah di frame kameranya. Apakah itu mikrofonnya? Bisa jadi. Dan yes, ini lensa telenya. Kelihatan? Nah, saya kasih cahaya. Tepat refleksi cahaya di situ. Kotak ya. Periskopnya beneran. Dan ini 5 kali zoom. Kemarin di Xiaomi 15T Pro juga 5 kali zoom. Dan lumayan banget.
Kemudian ada lensa ultrawide dan lensa utamanya. Kemungkinan di sini ada infrared blaster juga di lingkaran keempat. Di sini ada two-tone LED flash. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di bawah ada SIM tray, mikrofon utama, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Kita langsung cek. Kayaknya sih nggak ada slot micro SD ya. Kan dia dijual dalam dua varian storage. Betul, 2 nano SIM card saja, sandwich tipenya. Dan teman-teman bisa simak bezelnya, udah tipis segini. Walaupun saya ngerasa tadinya yang bawah masih sedikit lebih tebal dibandingkan yang kiri kanan ya. Cuma kalau nggak diperhatikan baik-baik kayaknya nggak kerasa deh, kayak simetris banget. Oke. A few moments later. Saya lupa dari tadi ada peralatannya di sini tapi nggak diukur ketebalannya ya. Yuk kita coba ukur dulu. Ketebalan dari smartphone berbaterai 6500 mAh ini, oke? Di sekitar 8,7, 8,5, betul 8,5 mm nih kalau ditekenin banget. Tenang, ini pakai anti gores kalau layarnya ya. 8,5 mm dengan berat berapa kira-kira? Oke, dimulai dari 0. 203,5 gram ya. Sekarang kita cek about phone-nya aja. Saya penasaran untuk software-nya. Oke, betul. HyperOS 3. Xiaomi 17T. Storage-nya kepake 33,5 GB. Ini yang versi 512 GB. Tapi di sini disebutin totalnya 528 karena ada 16 GB storage extension ya. Android 16, security update-nya 1 Maret 2026. Nih, RAM-nya sudah menyala. Virtual RAM-nya 6 GB. Dan yes, untuk prosesor ini udah dipakai di Poco X8 Pro juga, jadi clock speed-nya kurang lebih sama ya, 3,4 GHz. Langsung kita cek mode kameranya, biasanya dia ada penjelasan sedikit soal Leica-nya. Seperti itu, ada animasi welcoming screen untuk pertama kali pakai kameranya. Ada mode supermoon katanya. Ada Ultra HD dan layout-nya bisa di-customize. Oke, udah dong. Oke, kalau di... ada pilihan scene nih kayak di Hasselblad gitu ya. Betul. Ada siluet. Saya melihat sesuatu. Siluet ini bisa saya pakai. Biasa saya pakai di kamera brand lain, kamera smartphone brand lain. Dan di sini ada modenya. Mantap. Kalau filternya, nih Leica Vivid, Natural, Black and White, High Contrast, Sepia, Blue, sisanya Scarlett, Filmis punya Xiaomi ya. Kemudian ultrawide-nya 0,6 kali, ada in sensor zoom 2 kali, dan ini lensa periskop tele-nya ini masih dapat fokus loh, segini. Masih dapat ya, fokus ya. Iya, kalau lensanya yang kotak, lensa periskopnya, biasanya minimal atau minimum fokus distance-nya lebih dekat, jadi bisa dipakai buat makro juga. Lalu ada mode video yang bisa rekam hingga 4K. 60 fps. Kalau di ultrawide, 4K 30 fps ya. Tidak bisa 60 fps di ultrawide. Kalau di telenya 4K 60 fps. Apakah ada mode shot steady? Sini ada. Dan di Full HD saja shot steady-nya 60 fps. Lalu mode Pro ini ada buat perekaman video. Kalau di kamera ini ada apa? Ada ini setting preset yang bisa kita simpen ya. Ada preset yang bisa kita pakai dan kita bisa simpen preset kita sendiri atau import. Nah, kalau import ini dari mana? .zip. Oke. Jadi kalau ada yang nge-share preset dia bisa dipakai di kamera kita juga di mode Pro ini. Kemudian apakah bisa buat kamera depan? Tidak bisa, tapi bisa mode RAW ya. Untuk foto ini, dan by default yang RAW itu works only with Leica Vibrant. Kalau JPEG bisa Leica Authentic maupun Vibrant ya. Oke. Auto exposure ada juga, dan buat video bisa rekam sampai 4K 60 fps. Jadi standar resolusi masing-masing lensa bisa dipakai juga di mode Pro ini. Ini ada adjustment buat volume, kemudian ada image stabilization bisa dimatikan juga. Sisanya ada mode portrait, beautification jangan lupa dimatikan.
Portrait depan belakang bisa, dokumen, dan ada fast shot, slow motion, time lapse, panorama, long exposure, sama dual video. Yes, ini dia Xiaomi 17T 17T ya. Ini langsung bikin saya suka karena layarnya yang lebih compact dari rata-rata. Tinggal nanti kita coba cek, ambil foto, bahkan bikin konten video pakai log mode-nya. Bentar, saya belum ngecek log mode-nya tadi. Di mode Pro, ini video. Ada log mode ya. Ada log mode buat di semua lensa. Kelihatan kalau warnanya lebih pucat di log mode. Yes, log mode itu merekam dengan kontras yang rendah dan juga saturasi yang tidak terlalu pekat. Bahkan bisa dibilang pel kayak gini ya. Biar nanti kalau mau di grading lebih fleksibel hasilnya buat di gradingnya ya. Teman-teman yang udah nonton video Xiaomi 15T saya rekam pakai log mode-nya, pasti udah tahu kegunaannya buat apa. Yang belum, silahkan nonton dulu video Xiaomi 15T reviewnya yang saya rekam langsung e-roll-nya dengan kamera dari smartphone-nya. Kalau ini sabar bentar ya, saya coba pakai dulu sama hunting foto dulu. Tapi jangan lupa cek terus link di deskripsi atau produk yang saya munculkan di video ini ya, yang ke YouTube Shopping, karena biasanya harga dari Xiaomi yang ada belakangnya T kayak gini, itu bertahan terus sampai akhir tahun gitu ya. Setahun nggak bakal berubah, malah promonya nggak sebesar pas first launch. Jadi, waktu terbaik buat meminangnya biasanya adalah saat first launch dengan berbagai bonusnya dan juga diskon voucher tambahan dari marketplace. Itu aja tips dari saya. Demikian unboxingnya. Hatur nuhun dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.